Perayaan Nyadran atau petik laut di desa Balongdowo Candi, Sidoarjo, Jawa Timur diwarnai insiden tenggelamnya seperangkat sonhorek di Sungai Balongdowo. Diduga perahu tidak kuat menahan beban yang ditumpangi seperangkat sonhorek senilai puluhan juta rupiah dan sejumlah warga. Sebelum tenggelam, salah satu perahu yang mengangkut perangkat sonhorek ini miring dan akhirnya membuat peralatan sonhorek jatuh ke sungai. Sejumlah warga yang berjoget di atas perahu dan sonhorek terjun ke sungai. Horeknya itu di atas perahu, terus perahunya itu tidak seimbang dan akhirnya tenggelam horeknya itu. Terus gimana? Orang-orangnya sempat panik tadi? Iya, sempat panik gara-gara joget-joget terus berpencar itu akhirnya tidak seimbang. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini, namun kerugian akibat jatuhnya seluruh alat sonhorek ke sungai mencapai 75 juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. 7 orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Kamis lalu di lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. 7 orang tersebut terdiri dari 3 pihak Pengadilan Negeri Depok, yaitu Ketua PN Depok, Wakil Ketua PN Depok, dan jurusita, serta 4 orang dari PT Karaba Digdaya. Dari 7 orang yang diamankan, 5 orang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Perkara ini berawal dari putusan PN Depok tahun 2023 yang mengabulkan gugatan PT Karaba Digdaya atas sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Kota Depok. Dalam proses eksekusi terjadi permintaan fee untuk mempercepat eksekusi lahan dengan nilai kesepakatan sebesar 850 juta rupiah. Bahwa kemudian YOH dan BR bertemu di sebuah restoran di Depok untuk membahas penetapan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan dan permintaan fee untuk percepatan eksekusi. Nah, disitulah terlihat bahwa yang satu ingin percepatan, yang satu meminta kompensasi atas percepatan dari pelaksanaan eksekusi tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut, BR menyampaikan kepada saudara TRI selaku Direktur Utama PT KD adanya permintaan fee yang dimaksud, gitu ya. Jadi tentunya untuk mengeluarkan uang sejumlah itu, uang yang besar ya bagi perusahaan, tentu harus sepengetahuan dari direktur utamanya. Namun demikian pihak PT KD melalui BR menyatakan keberatan atas besaran nilai 1 miliar. Jadi ada bargaining sini, tawar-menawar gitu ya. Dalam prosesnya BR dan YOH mencapai kesepakatan besaran fee untuk percepatan eksekusi 850 juta gitu ya. Para tersangka kini ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Novan Kusuma, iNews melaporkan. Pengakuan mengejutkan dari Fujika Sena Octavia, mantan Ketua BEM Universitas 17 Agustus Surabaya yang jadi istri simpanan tersangka koruptor dana hibah almarhum Kusnadi. Kusnadi ini sebagai apa ini? Saya istri. Bapak itu selalu mengajak saya kemanapun Bapak pergi. Saya adalah Presiden BEM. Ketika ada acara kampus tertentu, saya diberi kontak untuk mengundang, salah satunya adalah Pak Kusnadi selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Ternyata Fujika mendapat rumah megah senilai 10 miliar rupiah serta 2 mobil mewah dari mendiang Kusnadi. Saya diminta untuk mencari rumah di Surabaya. Nilai rumah itu 10 miliar 999 juta. Lebihnya itu berupa tanah, belum bangunan, senilai kurang lebih hampir 3M. Disita oleh negara. Disita. Dibelikan Bapak sebagai kado ulang tahun Mercedes-Benz 2,1 miliar. Ada di 2022 Rubicon Jeep 1,8. Fujika bergelimang mewah dan senyuman sampai akhirnya skandal korupsi terkuak. Pasokan uang dari Kusnadi mampet, apalagi Kusnadi dijebloskan ke tahanan. Fujika tak lagi bisa meneruskan cicilan, tawaria dan senyuman berganti menjadi tangisan.
Baik, berlima bersumpah sesuai agama Islam, ikuti kalimat yang saya pandu. Akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Perayaan Nyadran atau Petik Laut di Desa Balongdowo Candi, Sidoarjo, Jawa Timur diwarnai insiden tenggelamnya seperangkat sonhorek di Sungai Balongdowo. Diduga perahu tidak kuat menahan beban yang ditumpangi seperangkat sonhorek senilai puluhan juta rupiah dan sejumlah warga. Sebelum tenggelam, salah satu perahu yang mengangkut perangkat sonhorek ini miring dan akhirnya membuat peralatan sonhorek jatuh ke sungai. Sejumlah warga yang berjoget di atas perahu dan sonhorek terjun ke sungai. Horiknya itu di atas perahu, terus perahunya itu tidak seimbang dan akhirnya tenggelam horiknya itu. Terus gimana? Orang-orangnya sempat panik tadi? Iya, sempat panik gara-gara joget-joget terus berpencar itu akhirnya tidak seimbang. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini, namun kerugian akibat jatuhnya seluruh alat sonhorek ke sungai mencapai 75 juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.